Ambalat mendadak berubah menjadi arena ketegangan militer. Siren tempur meraung di atas dek kapal perang TNI Angkatan Laut. Ketika radar mendeteksi kapal cepat Angkatan Laut Malaysia menyusup masuk jauh ke dalam perairan Indonesia, peringatan keras lewat radio berulang kali diteriakan, namun tak ada balasan. Dalam hitungan menit, komandan armada kapal memberi perintah singkat namun tegas, kejar, usir mereka keluar, siap menembak jika situasi memaksa. Bayangkan dua negara bertetangga, sama-sama anggota ASEAN, sama-sama bersenjata lengkap, berhadapan di laut dengan radar terkunci dan senjata siap tembak. Ini bukan latihan, ini bukan simulasi. Ini terjadi di Ambalat, wilayah kaya migas di Laut Sulawesi. Dan satu keputusan kecil saat itu nyaris mengubah sejarah Asia Tenggara. Pertanyaannya, kenapa konflik ini bisa sejauh itu? Dan apa yang sebenarnya membuat Malaysia akhirnya mundur? Jawabannya ada di bagian akhir video ini. Sengketa Ambalat bukan konflik dadakan. Masalah ini berakar sejak Malaysia menerbitkan peta wilayah tahun 1979. Dalam peta tersebut, Ambalat yang berada di Laut Sulawesi dimasukkan ke dalam klaim Malaysia. Masalahnya, Indonesia tidak pernah mengakui peta itu. Menurut Indonesia, klaim Malaysia bertentangan langsung dengan UNCLOS 1982 yang mengatur zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen secara jelas. Ambalat sendiri bukan wilayah biasa. Di bawah lautnya tersimpan cadangan minyak dan gas bernilai miliaran dolar. Artinya, ini bukan cuma soal garis peta, tapi soal energi, ekonomi, dan kedaulatan. Sejak saat itu, Ambalat berubah menjadi titik panas yang terus diawasi kedua negara. Namun, disinilah ceritanya berubah drastis. Ketegangan yang selama ini hanya berada di atas kertas, akhirnya berubah menjadi konfrontasi nyata di laut. Tahun 2005 menjadi titik balik. Beberapa kapal perang dan patroli Malaysia masuk ke wilayah yang diklaim Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif, tanpa izin, tanpa koordinasi. Respon Indonesia datang dengan cepat dan tegas. TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan unsur utama armada. Salah satunya adalah KRI Hasanuddin, didukung oleh beberapa kapal perang lainnya. Seluruh awak kapal berada dalam kondisi siaga penuh. Di laut, kapal-kapal TNI AL melakukan penghadangan. Di udara, TNI AU mengintensifkan patroli dengan mengerahkan pesawat tempur. Pesannya jelas, Indonesia memastikan kendali laut dan udara tetap berada di tangannya. Saat berada di lokasi, kapal-kapal TNI AL mendapati unsur Malaysia masih bertahan dan melakukan manuver yang dinilai provokatif. Peringatan keras dikirimkan melalui komunikasi radio agar kapal-kapal tersebut segera meninggalkan wilayah Indonesia. Namun, peringatan itu tidak langsung diindahkan. Situasi semakin panas ketika kapal-kapal TNI AL mengambil posisi tempur defensif. Radar dikunci, sistem senjata disiagakan sesuai prosedur operasi. Dalam waktu yang sama, unsur udara TNI AU berada dalam kondisi siaga penuh. Selama beberapa jam, kedua pihak berada dalam jarak yang sangat dekat. Satu kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi bentrokan bersenjata. Kalau kamu pikir, kalau saat itu satu peluru dilepaskan, apa dampaknya bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara? Di ujung utara Pulau Kalimantan, sebuah perairan kaya minyak dan gas bernama Blok Ambalat menjadi salah satu titik panas geopolitik yang sempat membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Sejak konflik memuncak pada Maret 2005, TNI Angkatan Laut bergerak cepat. Komando siaga tempur tingkat 1 langsung diberlakukan. Tidak main-main, puluhan kapal perang Republik Indonesia kala itu dikerahkan, termasuk korvet, frigat, dan kapal cepat rudal, siap menjaga kedaulatan di batas negeri. Ketegangan kian terasa saat kapal milik Malaysia disebut beberapa kali masuk ke wilayah ZE Indonesia di sekitar Ambalat. Bahkan sempat terjadi insiden saling bayang di laut, kapal perang dari kedua negara hanya berjarak ratusan meter saja. Pada tahun 2015, TNI AL mengonfirmasi penyiagaan 3 kapal perang secara aktif di wilayah Ambalat. Langkah ini sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia tidak akan lengah atas klaim sepihak maupun aktivitas ilegal di perairan strategis tersebut. Namun, kini pertanyaannya, apakah kapal-kapal perang itu masih disiagakan?
Hingga Agustus 2025, tidak ditemukan pernyataan resmi terbaru dari TNI AL mengenai keberlanjutan siaga tempur di Ambalat. Meski begitu, pengawasan perbatasan laut tetap menjadi prioritas. Operasi rutin, patroli gabungan, hingga pemanfaatan teknologi satelit tetap dijalankan untuk memastikan tak ada pelanggaran kedaulatan. Ambalat, meski tampak tenang di permukaan, masih menyimpan bara yang bisa menyala kapan saja. Dan Indonesia dengan seluruh kekuatan maritimnya harus tetap waspada menjaga gerbang utara Nusantara itu. Tapi fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat berbeda. Melihat ketegasan Indonesia yang tidak bergeser sedikit pun dari klaimnya, Malaysia akhirnya menarik kapal-kapalnya keluar dari area sengketa, tanpa tembakan, tanpa perang terbuka. Namun ketegangan tidak langsung berakhir. Sepanjang tahun 2005 hingga beberapa tahun setelahnya, Indonesia mencatat puluhan pelanggaran kapal Malaysia di sekitar Ambalat. Setiap kali pelanggaran terdeteksi, TNI AL melakukan pembayangan dan intersepsi sesuai aturan internasional. Beberapa hari setelah insiden utama, kapal Malaysia kembali terdeteksi masuk ke wilayah yang dipersengketakan dengan dalih patroli rutin. TNI AL merespon cepat, intersepsi dilakukan, unsur udara kembali ditampilkan sebagai peringatan. Di Jakarta, pemerintah bersama pimpinan TNI menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi. Pesannya satu, tidak ada kompromi terkait kedaulatan Ambalat. Saat kapal Malaysia kembali melakukan manuver intimidatif, TNI AL merespon dengan langkah tegas namun terukur. Penguatan patroli dilakukan, dan pesawat TNI AU melintas rendah di area sengketa. Ini bukan provokasi. Ini sinyal. Sinyal bahwa Indonesia memiliki kendali penuh atas wilayah udara dan laut di kawasan tersebut. Ambalat mendadak berubah menjadi arena ketegangan militer. Dengan tempur perahu di atas dek kapal perang TNI Angkatan Laut. Ketika radar mendeteksi kapal cepat Angkatan Laut Malaysia menyusup masuk jauh ke dalam perairan Indonesia, peringatan keras lewat radio berulang kali diteriakan, namun tak ada balasan. Dalam hitungan menit, komandan armada kapal memberi perintah singkat namun tegas, kejar, usir mereka keluar, siap menembak jika situasi memaksa. Meski aktivitas kapal Malaysia kemudian berkurang, TNI tetap mempertahankan status siaga tinggi di Ambalat. Penguatan pertahanan dilakukan secara konsisten, bukan hanya untuk merespon pelanggaran, tapi untuk mencegah konflik jangka panjang. Pada akhirnya, insiden Ambalat menjadi salah satu contoh paling nyata ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Melalui kombinasi kesiapan militer dan diplomasi tingkat tinggi, eskalasi konflik berhasil diredam tanpa pecahnya perang. Bagi Indonesia, Ambalat bukan soal kekuatan militer. Ini soal harga diri dan kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar dan akan terus dijaga. Kalau kamu pikir video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Karena masih banyak cerita penting di balik layar geopolitik kawasan yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan masa depan kita bersama.